Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama kakak Kak Zulfa Ashilah Aziz. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Zulfa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kesebangunan bangun datar. Tapi sebelum itu kakak mau bertanya dulu nih. Sudah siap alat tulisnya? Oke, sudah siap. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjut ya. Simak baik-baik dan tetap semangat. Oke, kita akan belajar mengenai kesebangunan bangun datar. Tapi sebelum itu kakak akan mereview sedikit ya tentang materi yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu kekongruenan bangun datar bersama Kak Yayu dan kekongruenan dua segitiga bersama Kak Zalfa. Pada intinya, kekongruenan itu adalah dua buah bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dengan kata lain, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan dua gambar mobil berikut ini. Mereka keduanya memiliki ukuran yang sama dan sudut-sudut yang sama. Jadi mau itu bentuknya, ukurannya itu sama ya kalau kongruen. Kemudian setelah kita mereview, kita akan mulai belajar mengenai kesebangunan bangun datar ya. Pengertian kesebangunan. Kesebangunan adalah dua bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besar dan panjang sisi-sisinya mempunyai perbandingan yang sama. Untuk sisinya tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti ini ya. Kemudian perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian mengedit foto dalam komputer kalian seperti mendrag ke atas, ke samping, bahkan pada sudut foto? Jika kalian amati, ketika foto asli kalian drag ke atas atau tarik ke atas, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian, jika foto asli kalian drag ke samping atau kalian tarik ke samping ya, maka fotonya akan seperti ini ya. Dan ketika foto asli kalian drag pada sudut foto, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kalian amati baik-baik, ternyata gambar dari hasil di drag ke atas dan di drag ke samping itu tidak sama ya dengan foto aslinya. Lihat saja, ketika foto yang di drag ke atas ini, maka hasilnya itu lonjong ya, lebih lonjong daripada foto aslinya, maka tidak seimbang atau tidak sebanding. Maka foto A dan foto B bukan atau tidak bisa dikatakan sebagai sebangun ya. Yang kedua, ketika foto aslinya itu kita drag ke samping, maka hasilnya akan lebih lebar daripada foto yang asli. Tidak seimbang juga, maka kita tidak bisa katakan sebagai sebangun. Coba jika kita lihat ketika foto di drag pada sudut foto, memang fotonya lebih besar daripada foto asli, tapi lihat gambarnya seimbang ya, tidak lonjong ataupun tidak lebar. Maka foto A dan foto D ini bisa kita katakan sebagai contoh dari kesebangunan.
Oke, syarat kesebangunan. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu sebanding. Seperti sisi AB per sisi EF memiliki perbandingan yang sama atau sebanding dengan sisi BC dan sisi FG. Begitu pula dengan sisi CD dan sisi G per sisi GH memiliki perbandingan yang sama dengan sisi AD per sisi EH. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut E. Ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut F. Ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut G. Dan ukuran sudut D sama dengan ukuran sudut H. Ingat ya, jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H, yaitu dua bangun yang tadi memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu kedua syarat kesebangunan, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H itu bisa dikatakan sebangun dan dinotasikan dengan A, B, C, D sebangun E, F, G, H. Jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H tidak memenuhi kedua syarat kesebangunan, mau itu salah satunya atau kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H tidak sebangun dan dinotasikan dengan A, B, C, D tidak sebangun dengan E, F, G, H. Ingat ya, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contoh, ada dua bangun ABCD sebangun dengan bangun EFGH. Nah, titik sudut A itu harus bersesuaian dengan titik sudut E. Begitu pula dengan B harus bersesuaian dengan F. Titik sudut C harus bersesuaian dengan G, dan titik sudut D harus bersesuaian dengan H. Begitupun ketika kedua bangun ini dibalik gitu ya penamaannya, maka ini juga harus mengikuti bangun ini. Maka dapat dikatakan. Oke, sepertinya kalian sudah mulai lebih paham ya tentang kesebangunan bangun datar. Nah, agar kalian lebih paham, kakak mempunyai satu permainan nih. Nama permainannya itu jawab cepat. Jadi, aturan permainannya itu adalah kalian harus menjawab beberapa soal yang kakak berikan selama 5 detik. Oke. Soalan yang pertama, diketahui bangun segi 6 tersebut merupakan dua buah bangun yang sebangun. Sebutkan 3 sisi-sisi manakah yang bersesuaian atau sebanding antara satu sisi dengan sisi lain. Kakak hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah ini ya. Sisi PQ per EF itu sebanding dengan QR per FG, sebanding atau sama dengan RS sama dengan GH, sama dengan ST per HI, sama dengan TU per IJ, sama dengan PU per EJ. Soalan yang kedua, diketahui bangun segi 6 tersebut merupakan dua buah bangun yang sebangun. Maka sudut P dan sudut I berturut-turut bersesuaian dengan sudut. Kakak hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah sudut P bersesuaian dengan sudut E dan sudut I bersesuaian dengan sudut T. Wah, sepertinya kalian sudah mulai paham ya tentang kesebangunan bangun datar. Nah, di slide selanjutnya kakak akan memberikan beberapa contoh soal mengenai kesebangunan bangun datar. Contoh soal yang pertama, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun
dan jelaskan. Soal tersebut diberikan 3 buah macam persegi panjang dengan berbagai ukuran. Kita diminta untuk mencari pasangan persegi panjang manakah yang sebangun dari ketiga persegi panjang tersebut. Penyelesaian yang pertama, kita harus membuktikan apakah ketiga persegi panjang tersebut memenuhi syarat kesebangunan. Pertama, kita periksa terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian. Karena ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang, maka besar setiap sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Ternyata syarat yang pertama telah dipenuhi ya, bahwa sudut sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian yang kedua, kita harus periksa apakah sisi-sisi yang bersesuaiannya itu memiliki perbandingan yang sama. Yang pertama, berhubung ada tiga persegi panjang, kakak ambil terlebih dahulu persegi panjang yang pertama dan yang kedua ya. Perbandingannya yaitu AB sama dengan EF memiliki perbandingan yang sama dengan DC dan HG, yaitu AB itu sama dengan DC ya, yaitu 12, dan EF dan HG itu memiliki ukuran yang sama, yaitu 8. Nah, 12/8 jika kita disederhanakannya itu kita membaginya, ini dibagi 4 dan ini juga dibagi 4, yang menghasilkan 3/2. Jadi perbandingan panjang dari persegi panjang 1 dan 2 ini perbandingannya itu 3/2. Sedangkan untuk yang lebar ya, AD per EH memiliki perbandingan yang sama dengan BC per FG, di mana panjang AD dan BC itu adalah 8, panjang EH dan FG itu adalah 6. Ketika kita sederhanakan masing-masingnya kita bagi 2, 8 dibagi 2, 6 dibagi 2, maka akan menghasilkan 4/3. Diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu tidak sama. Bisa dilihat ya, ini 3/2, ini 4/3, tidak sama, maka persegi panjang 1 dan 2 tidak sebangun. Yang kedua, persegi panjang yang pertama dan persegi panjang yang ketiga. Untuk panjangnya ini adalah AB dan DC, JK dan IL. Dan untuk lebarnya itu adalah AD, BC, dan IJ dan KL. Persegi panjang 1 dan persegi panjang ketiga, AB per JK sama dengan DC per IL. Nah, kok terbalik Kak? Nah, iya, karena kita membandingkannya itu sama-sama ini sisi yang lebih besar, maka kita harus bandingkan juga dengan sisi yang lebih besar, begitu. Dan setelah kita tahu bahwa AB dan DC ini memiliki ukuran 12 cm ya, dan JKIL memiliki ukuran 4 cm. Dan jika kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 4, maka akan menghasilkan 3/1. Kemudian untuk lebar AD, BC, JI, dan KL, AD per JI sama dengan BC
per KL, di mana AD dan BC itu ukurannya 8 cm dan JI serta KL itu ukurannya 3. 8 per 3 diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu tidak sama. Bisa dilihat ya, 3 per 1 itu tidak sama dengan 8 per 3. Jadi persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun. Kemudian kita periksa kembali persegi panjang yang kedua dan persegi panjang yang ketiga. Untuk panjang yaitu EF, HG, dan JKIL ya, karena ukuran mereka lebih besar daripada ukuran sisi lainnya. Kemudian untuk lebar, kakak mengambil EHFG dan JIKL. Berarti perbandingannya yang pertama untuk panjang dulu. EF per JK itu memiliki perbandingan yang sama dengan HG per IL dan ukurannya itu 8 cm per 4 cm. Ketika kakak sederhanakan dengan masing-masing dibagi 4, maka akan menghasilkan 2 per 1 ya. Kemudian untuk lebar, EH, FG, JI, dan KL, maka EH per IJ sama dengan FG per KL memiliki ukuran masing-masingnya itu 6 per 3. Ketika kita sederhanakan dengan dibagi 2 masing-masingnya, maka akan menghasilkan 2 per 1. Jika kita lihat bahwa perbandingan sisi-sisinya itu bersesuaian sama ya, maka persegi panjang 2 dan 3 itu sebangun. Mengapa sebangun? Yang pertama, syarat yang pertama telah terpenuhi bahwa semua sudut-sudutnya itu bersesuaian sama besar, dan persegi panjang 2 dan persegi panjang yang ketiga itu memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian sama berarti sebanding gitu ya maksudnya. Maka ini persegi panjang 2 dan 3 bisa kita katakan dengan sebangun. Jadi pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang 2 dan persegi panjang 3. Oke, contoh soal yang kedua, kakak memiliki dua bangun, yaitu bangun yang pertama persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Soalannya adalah pada bangun persegi panjang ABCD dan PQRS di atas adalah sebangun. Dikatakan di sini bahwa kedua bangun ini adalah sebangun. Maka tentukan panjang PQ dan luas dan keliling persegi panjang dari PQRS. Yang pertama, penyelesaian. Kita akan mencari dulu panjang PQ ya. Perbandingan sisi AB dengan sisi AD. AB dengan AD harus bersesuaian dengan sisi PQ dan PS. Kalau mau AB dengan PQ, AD dengan PS juga boleh. Kakak mengambilnya AB per AD dan PQ per PS. Ini PQ per PS per AB per AD. Kita substitusikan masing-masing nilainya. PQ ditanyakan, kita isi lagi PQ. PS ternyata 6 cm, kita masukkan 6 cm. AB 16 cm, kita masukkan 16 cm. AD 4 cm, kita masukkan 4 cm. Nah, setelah itu kita kali silang. Nah, dikali silang dan akan menghasilkan seperti ini ya. 16 cm dikali 6 cm dibagi 4 cm. Hasilnya 96 cm dibagi 4 cm. Maka panjang PQ adalah 24 cm. Jadi panjang PQ ini sama dengan 24 cm. Kemudian mencari luas dan keliling persegi panjang PQRS. Luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Kakak ambil panjangnya itu adalah PQ dan lebarnya itu adalah
PS, di mana Peki tadi adalah 24 ya, 24 cm, lebarnya itu 6 cm, berarti 24 cm dikali 6 cm sama dengan 144 cm persegi. Kemudian ada keliling persegi panjang, di mana keliling itu kalian biasa menghafalnya itu adalah 2 dikali P tambah L, bisa, atau juga bisa menjumlahkan seluruh sisi-sisinya seperti pada jawaban soal ini, panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Maka PQ ya, PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. PQ tadi kita telah ketahui 24 cm, QR itu 6 cm karena dia bersesuaian sisinya dengan sisi PS, RS bersesuaian dengan PQ, maka ukurannya itu 24 cm dan PS 6 cm, dan telah dijumlahkan jumlahnya. Kemudian penerapan kesebangunan bangun datar. Nah, kesebangunan bangun datar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya saja ketika ada peta, tahu peta? Ya, peta ya ini. Nah, untuk penerapan kesebangunan bangun datar pada peta itu ditunjukkan dengan adanya perhitungan yang menggunakan kesebangunan bangun datar, yaitu perbandingan ya, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Ini sudah pernah dibahas ya pada video pertemuan sebelumnya tentang perbandingan, bisa diputar kembali videonya. Kemudian kakak akan memberi sedikit rumus itu untuk mengingat ketika kalian akan mencari skala atau S, maka kalian tutup huruf S ini, berarti tinggal JP dan JS atau JP per JS atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Begitu pula ketika kalian akan mencari jarak pada peta, kalian tutup jarak pada peta ini, maka yang bersisa S dengan JS karena sejajar berarti tinggal dikali, begitu dan seterusnya. Kemudian penerapan selanjutnya adalah pada market. Tahu market? Nah, ketika kalian pergi ke mall, maka suka ada miniatur bangunan ya. Nah, market itu adalah miniatur bangunan dan perhitungannya juga sama menggunakan rumus skala seperti ini ya. Kemudian ada foto berbingkai. Kenapa foto berbingkai? Karena ketika kita pisahkan antara foto dan bingkai, dia memiliki ukuran sisi-sisi yang memiliki perbandingan yang sama. Kemudian ada jendela, kaca dengan gagang kacanya ya, juga sama ya. Kemudian ada pas foto. Nah, ketika kalian mencetak foto, mau itu ukuran 4x6, 3x4, 2x3, maka secara tidak langsung salah satu ukurannya itu sebanding dengan foto yang aslinya, begitu. Bahkan dari ketiga foto ini ada yang sebangun gitu. Nah, ini adalah contoh soal penerapan kesebangunan bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang pertama, foto dibingkai dengan ukuran 60 cm dikali 45 cm. Jarak dari tepi kiri dan kanan bingkai 2 cm. Dari sini ke sini ya, ini 2 cm, 2 cm begitu ya. Dan tentukan ukuran foto di samping. Nah, ukuran foto aslinya itu berapa gitu ya. Dan berapakah jarak tepi atas bingkai dengan tepi atas foto ini, berapa?
Oke, penyelesaian pertama diketahui ukuran bingkainya itu adalah tadi ya 60 cm dan 45 cm. Berarti panjang bingkainya itu adalah 60 cm dan lebar bingkainya itu 45 cm. Jarak tepi kanan dan kirinya itu adalah 2. Maka ditanyakan untuk ukuran foto, kemudian jarak tepi atas dan bawah foto. Yang pertama, kita akan menjawab panjang fotonya terlebih dahulu. Panjang fotonya itu kan berarti panjang bingkai, ya, panjang bingkai ini, panjang bingkai dikurangi tepi kanan. Berarti ini panjang bingkai ya, maaf. Ini panjang bingkai dikurangi tepi kanan ditambah tepi kiri. Berarti 60 cm dikurangi 2 cm ditambah 2 cm itu sama dengan 60 cm dikurangi 4 cm per 56 cm. Nah, untuk mencari ukuran foto atau untuk mencari panjang foto kita menggunakan konsep kesebangunan, di mana panjang fotonya itu sama dengan panjang bingkai, lebar foto sama lebar foto per lebar bingkai. Panjang foto sudah kita ketahui 56 cm, panjang bingkai 60 cm, lebar foto belum diketahui, tulis kembali, dan lebar bingkai 45 cm. Setelah begitu kita kali silang. Setelah kita kali silang maka akan dapatkan seperti ini ya, 56 dikali 45 cm per 60 cm. Maka lebar foto tersebut sama dengan 42 cm. Yang B, jarak tepi atas bingkainya itu berapa? Nah, berarti lebar bingkai dikurangi lebar foto untuk menghasilkan ini ya. Kemudian nanti dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Kan ada tepi jarak atas, ada tepi jarak bawah begitu. Setelah kita masukkan 45 cm dikurangi 42 cm dibagi 2. 45 dikurangi 42, 3 cm dibagi 2, berarti 1,5 cm. Jadi ukuran foto ialah 56 cm dikali 42 cm dan jarak tepi atas bingkai dengan tepi atas foto adalah 1,5 cm. Nah, terima kasih. Sekian dari video pembelajaran kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi